Selamat sore penonton, di sini saya Dian Kartikasari akan menemani penonton dalam acara talkshow Daily Sharer. Acara talkshow ini mengangkat tema penggunaan bahasa Indonesia oleh anak muda yang akan membahas tentang perkembangan penggunaan bahasa pada generasi X, generasi milenial, dan generasi Z. Pada acara talkshow ini, kami mengundang dua orang hebat yang ahli dalam bidang bahasa. Pertama, ada Ibu Rani Ambarwati, dan yang kedua, ada Ibu Putri Cahyanti. Dengan topik yang akan kita bahas hari ini, yakni perbedaan bahasa di setiap generasi, kita juga sudah mengundang tiga narasumber dari setiap generasi. Untuk perwakilan dari generasi X, ada Bapak Slamet Wahyudi, perwakilan dari generasi milenial, ada Ibu Dania Trijayanti, dan perwakilan dari generasi Z, ada Kak Nana Anggrayani. Ketiga narasumber yang sudah saya perkenalkan nantinya akan memberikan pengalaman masing-masing dalam berbahasa pada zamannya. Baiklah, untuk memulai acara talkshow kali ini, mari kita buka dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber kita terkait topik yang akan dibahas pada hari ini. Pada setiap generasi, baik dalam pemilihan kata ataupun gaya bahasa yang digunakan, sudah pasti memiliki ciri khasnya masing-masing. Menurut Bapak Wahyu, Ibu Dania, dan Kak Nana, ciri khas apa yang paling menonjol dalam penggunaan bahasa pada generasi Bapak, Ibu, dan Kak sekalian? Baik, kepada Bapak Wahyu, dipersilahkan menjawab terlebih dahulu untuk mewakili generasi X. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dian. Saya izin menjawab ya. Jadi menurut ini kita langsung jawab saja ya, nggak apa-apa ya. Oke, jadi menurut saya ciri khas dari generasi X itu ada beberapa ciri khas yang menonjol. Yang pertama itu ada penggunaan kata yang terkesan apa ya, penggunaannya itu kata yang praktis dan efisien. Jadi sebagai generasi X yang dibesarkan di era transisi teknologi di mana komunikasi mulai beralih yang dari tatap muka ke media tulis dan elektronik. Jadi hal inilah yang mempengaruhi gaya bahasa yang praktis dan efisien. Dan kami juga lebih suka menggunakan kalimat-kalimat yang singkat dan to the point. Jadi terus yang kedua itu terkesan lebih informal dan kasual. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang lebih formal, generasi X ini lebih menyukai gaya bahasa yang informal dan kasual. Jadi hal ini tercermin dalam penggunaan kata-kata slang, bahasa gaul, terus dan singkatan yang populer di kalangan kami. Jadi kami tidak terlalu peduli dengan tata bahasa baku dan lebih fokus pada penyampaian eh, pesan yang efektif dan mudah dipahami. Jadi generasi kami atau generasi X memiliki ciri khas penggunaan bahasa yang unik yaitu praktis dan informal. Gaya bahasa inilah yang mencerminkan nilai-nilai pengalaman, karakteristik eh, pada generasi kami yang mandiri, kreatif, dan selalu ingin mengikuti perkembangan zaman. Mungkin begitu Mbak Dian. Baik, terima kasih Bapak Wahyudi atas jawabannya. Penonton, jadi ciri khas pada gaya bahasa yang sangat mencerminkan nilai-nilai, pengalaman, dan karakteristik dari generasi X adalah penggunaan bahasa yang praktis, efisien, dan informal. Selanjutnya, bagaimana menurut Ibu Dania tentang ciri khas dari generasi milenial? Ya, baik. Terima kasih kepada moderator karena sudah mempersilahkan saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Dania Trijayanti selaku perwakilan dari generasi milenial. Nah, kalau dari generasi milenial sendiri, bahasa Indonesia itu mengalami transformasi yang cukup signifikan. Contohnya, kreativitas dalam bahasa. Maksud dari kreatif dalam bahasa itu adalah mereka suka bermain dengan kata-kata, menciptakan kalimat-kalimat yang lucu atau unik, serta menghasilkan istilah-istilah baru yang sesuai dengan tren saat ini. Misalnya, kata galau bisa menjadi galawers untuk merujuk kepada seseorang yang sering merasa galau. Lalu ada juga penggunaan emoji dan emoticon.
Di generasi milenial sering menggunakan emoji untuk merepresentasikan emosi atau menambah nuansa pada teks pesan mereka. Selanjutnya ada ciri khas yang sangat kentara itu penggunaan kata asing. Karena adanya exposure yang tinggi terhadap budaya luar melalui media sosial, musik, film, dan internet, generasi milenial cenderung menggunakan kata-kata atau frasa dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini bisa dilihat dalam penggunaan kata-kata seperti selfie, OOTD, atau outfit of the day, atau OTW, yang biasa disebut on the way. Selanjutnya, generasi milenial ini cenderung menciptakan singkatan atau akronim untuk memperpendek atau mempersingkat kata seperti sabar, bisa jadi SBR, lalu juga ada gerak cepat, bisa jadi GC gitu. Nah, generasi milenial itu juga fleksibel dalam berbahasa. Mereka tidak terlalu memperhatikan aturan tata bahasa yang ketat dan lebih terbuka terhadap variasi dalam pengucapan atau struktur kalimat. Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih santai dan tidak formal terhadap bahasa. Dengan begitu, bahasa Indonesia dalam generasi milenial menciptakan perubahan budaya dan teknologi yang dialami oleh generasi ini meskipun memiliki ciri khas yang unik. Bahasa ini terus berkembang seiring dengan perkembangan budaya populer, teknologi, dan isu-isu sosial yang relevan. Begitu, Mbak Dian. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Ibu Dania. Dari jawaban Ibu Dania, kita semua dapat mengetahui bahwa ciri khas yang amat ketara dari generasi milenial adalah mulai munculnya istilah-istilah yang sesuai dengan tren dan mulai adanya penggunaan kata asing yang disebabkan perubahan budaya dan teknologi pada masa itu. Dan yang terakhir, dipersilahkan kepada Kak Nana untuk menjawab mengenai ciri khas apa yang terdapat dalam penggunaan bahasa pada generasi Z. Baik, Kak Dania nih. Perkenalkan dulu sebelumnya, nama saya Nana Anggraini. Saya perwakilan dari generasi Z. Nah, generasi Z sendiri memiliki ciri khas dalam penggunaan bahasa yang mencerminkan pengaruh teknologi dan budaya pop masa kini nih, Kak. Ciri khas yang menonjol dari fenomena digital slang ini melibatkan penggabungan antara frasa dan kosakata. Misalnya nih dari platform media sosial tuh biasanya kan pakai slang-slang tuh seperti LOL, OMG atau FOMO umumnya yang biasa umumnya digunakan gitu. Selain itu ada prevalensi budaya atau meme, di mana referensi ke meme populer sering diintegrasikan ke dalam wacana sehari-hari. Meme berfungsi sebagai sarana untuk mengkomunikasikan humor, pendapat, atau emosi dengan cara yang ringkas. Fitur umum lainnya adalah penggunaan singkatan individu dari generasi Z sendiri yang melayani tujuan mempercepat komunikasi. Contohnya, itu biasanya tuh slangnya kayak BTW itu singkatan dari omong-omong, IDK, I don't know, atau saya tidak tahu. Eh, TBH itu artinya misalnya sejujurnya. Selain itu, penggunaan emoji dan emoticon tersebar luas karena mereka membantu mengartikulasikan emosi dan pesan yang lebih efektif. Emoji telah berkembang menjadi komponen fundamental komunikasi digital. Selain itu, ada tren yang muncul dari bahasa campuran, di mana seseorang menggunakan perpaduan antara bahasa Inggris dan bahasa ibu seseorang atau bahasa lain yang diamati. Fenomena linguistik ini terbukti melalui contoh pengalihan kode atau integrasi bahasa campuran dalam percakapan sehari-hari. Generasi Z sendiri sering terlibat dalam penciptaan kata di mana istilah baru diciptakan atau makna kata-kata yang diubah untuk menumbuhkan bahasa yang lebih inovatif dan khas. Selain itu, ada kecenderungan yang berkembang terhadap diversikan bahasa dalam demografi ini,
yang ditandai dengan adopsi bahasa dan kebiasaan inklusif yang peka terhadap gender dan keragaman budaya. Secara keseluruhan, dalam hal penggunaan bahasa, generasi Z sendiri menunjukkan tingkat kemampuan beradaptasi dan kreativitas yang tinggi, dengan cepat merangkul dan merumuskan tren baru yang selaras dengan kemajuan budaya dan teknologi. Gitu, Kak. Oke, terima kasih atas jawabannya, Kak Nana. Dapat disimpulkan bahwa ciri khas dari generasi Z itu sendiri memiliki ciri khas dalam penggunaan bahasa yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap teknologi digital, keinginan untuk berkomunikasi dengan cepat dan efisien, serta keinginan untuk mengekspresikan diri dan kreativitas mereka melalui bahasa. Baik, setelah kita mendengar ciri khusus dalam berbahasa dari masing-masing generasi, selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari ahli bahasa yang kami undang pada hari ini. Untuk Ibu Putri Cahyanti, apakah sudah bergabung dalam Zoom? Halo Mbak Dian, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Ibu? Baik. Kalau begitu, kami persilahkan kepada Ibu Putri untuk memberikan pengetahuannya kepada kami. Baik, terima kasih Mbak Dian. Generasi X, milenial, dan generasi Z adalah 3 generasi yang memiliki ciri khas bahasa Indonesia yang berbeda-beda. Mari kita jelajahi ciri khas bahasa Indonesia di ketiga generasi ini secara lebih rinci. Yang pertama yaitu ada generasi X. Generasi X lahir antara awal tahun 1980-an. Mereka tumbuh dalam era peralihan menuju era digital dan informasi. Ciri khas bahasa Indonesia dalam generasi X termasuk yaitu yang pertama ada bahasa formal. Generasi X cenderung lebih terikat pada aturan tata bahasa yang formal. Bahasa mereka lebih sopan dan konservatif dalam konteks formal, seperti di tempat kerja atau dalam surat menyurat resmi. Lalu kedua, terdapat keterbatasan media komunikasi. Generasi X tumbuh dalam era di mana teknologi komunikasi masih terbatas. Mereka lebih terbiasa dengan komunikasi langsung daripada menggunakan media sosial atau pesan instan. Lalu yang berikutnya ada penggunaan slang tertentu. Meskipun bahasa mereka cenderung formal, generasi X juga memiliki istilah slang atau dialek khas mereka sendiri yang seringkali berkembang di lingkungan tempat kerja atau kelompok sosial tertentu. Lalu selanjutnya ada pengaruh budaya populer. Bahasa mereka dapat dipengaruhi oleh budaya populer pada masanya, seperti musik rock atau film-film populer dari era tersebut. Namun pengaruh ini mungkin tidak sekuat pada generasi yang lebih muda. Lalu selanjutnya ada generasi milenial. Generasi milenial ini lahir antara awal 1980-an hingga pertengahan tahun 1990 hingga awal 2000-an. Mereka tumbuh dalam era perkembangan teknologi digital yang pesat dan terpapar secara luas dengan media sosial. Ciri khas bahasa Indonesia dalam generasi milenial termasuk yang pertama, pendekatan santai dan informal. Generasi menggunakan bahasa yang lebih santai dan informal dalam komunikasi sehari-hari, terutama di media sosial atau pesan instan. Lalu, mereka juga lebih terbuka terhadap variasi bahasa asing dan lain. Lalu selanjutnya ada penggunaan media sosial. Generasi milenial adalah pengguna aktif media sosial. Bahasa mereka seringkali frasa atau tren yang viral di platform tertentu seperti Twitter, Instagram, ataupun Facebook. Lalu, dengan kata-kata, menciptakan kalimat-kalimat yang lucu atau unik, dan menghasilkan istilah-istilah baru yang sesuai dengan tren saat ini.
Kreativitas ini tercermin dalam penggunaan slang yang terus berkembang. Lalu selanjutnya terdapat penggunaan emoji dan emoticon. Generasi milenial sering menggunakan emoji dan emoticon untuk mengekspresikan emosi atau menambahkan nuansa pada pesan teks mereka. Lalu selanjutnya terdapat inklusi kata asing. Dikarenakan eksposur yang tinggi terhadap budaya media sosial, musik, film, dan internet, generasi milenial cenderung mengadopsi dalam bahasa Inggris atau bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia mereka. Lalu selanjutnya yang terakhir ini ada generasi Z. Generasi Z lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal tahun 2000-an hingga pertengahan 2010-an. Lalu mereka adalah generasi yang tumbuh dengan teknologi digital yang telah mapan dan terbiasa dengan dunia yang terhubung secara online. Ciri khas bahasa Indonesia dalam generasi X yaitu termasuk yang pertama, pendekatan teknologi sentrik. Generasi Z adalah pengguna teknologi digital yang sangat dengan perangkat elektronik. Mereka lebih memilih komunikasi melalui pesan instan atau media sosial daripada komunikasi secara langsung. Lalu yang kedua terdapat penggunaan singkatan dan akronim. Dikarenakan eksposur yang tinggi terhadap media sosial dan pesan instan, generasi Z cenderung menggunakan singkatan atau akronim dalam komunikasi mereka untuk mempercepat proses. Keterlibatan digital. Generasi Z aktif dalam mengikuti tren digital, termasuk dan viral lainnya. Bahasa mereka seringkali dipengaruhi oleh tren-tren ini. Lalu selanjutnya terdapat penggunaan emoji dan emoticon yang ekstensif. Generasi Z lebih sering menggunakan emoji dan emoticon daripada generasi sebelumnya, yaitu untuk mengekspresikan emosi atau menyampaikan pesan secara visual. Lalu selanjutnya terdapat penggunaan bahasa generasi Z cenderung menggunakan kombinasi teks, gambar, dalam komunikasi online mereka. Mereka lebih terbiasa dengan format. Lalu dengan demikian, bahasa Indonesia dalam generasi X, milenial, dan generasi Z masing-masing mencerminkan pengaruh dari perkembangan teknologi, budaya populer, dan lingkungan sosial yang berbeda. Meskipun ada perbedaan, semua generasi ini terus berkontribusi pada evolusi bahasa Indonesia sesuai dengan zaman mereka masing-masing. Baik, sekian penjelasan saya. Terima kasih banyak Ibu Putri atas pengetahuannya mengenai ciri khusus dalam berbahasa dari masing-masing generasi. Berarti memang terdapat perbedaan yang signifikan antara tiga generasi tersebut. Masing-masing mencerminkan pengaruh dari perkembangan teknologi, budaya populer, dan lingkungan sosial yang berbeda. Karena sudah mendengarkan penjelasan dari perwakilan generasi X, milenial, dan Z, serta salah satu ahli bahasa, saya akan beralih pada pertanyaan kedua mengenai bagaimana penggunaan bahasa anak muda kepada orang tua, guru, dan teman sebaya pada generasi Bapak, Ibu, dan Kak sekalian. Baik, kepada Bapak Wahyu, dipersilahkan menjawab terlebih dahulu untuk mewakili generasi X. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dian atas pertanyaannya. Maaf, sebentar ya. Oke, baik. Oke, penggunaan bahasa pada orang tua, guru, dan teman sebaya ya. Jadi penggunaan bahasa pada orang tua itu pada generasi saya umumnya sangat formal dan eh, penuh format lah. Anak-anak sering menggunakan kata-kata seperti bapak, ibu, permisi, dan maaf. Bahasa yang digunakan cenderung lebih terstruktur dan mereka sangat memperhatikan nada bicara agar terdengar sopan. Jadi hal ini yang mencerminkan norma-norma sosial yang
kuat pada saat itu, di mana rasa hormat kepada orang tua sangat diutamakan. Terus yang kedua kepada guru ya. Jadi terhadap guru, anak muda pada generasi X juga menunjukkan tingkat formalitas yang tinggi. Mereka menggunakan sapaan seperti Pak, Bu, dan Anda, serta kata-kata yang menunjukkan penghormatan. Komunikasi dengan guru biasanya sangat formal, terutama di dalam lingkungan sekolah. Hal ini mencerminkan pandangan generasi X terhadap otoritas dan pendidikan, di mana guru dianggap sebagai figur yang dihormati secara penuh. Terus selanjutnya dengan teman sebaya. Jadi anak muda pada generasi X cenderung lebih santai dibandingkan dengan komunikasi kepada orang tua dan guru. Namun tetap lebih formal dibandingkan generasi-generasi setelahnya. Jadi mereka mungkin menggunakan panggilan seperti teman, kawan, atau nama panggilan. Dan bahasa yang digunakan lebih lugas dan langsung. Tidak seperti zaman sekarang dengan menggunakan bro, sis, gitu. Jadi meskipun ada beberapa penggunaan slang, itu tidak banyak yang kita lihat pada generasi Z. Secara umum bahasa yang digunakan masih menjaga etik, etikat dan sopanan. Mungkin begitu Mbak Dian. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa generasi X ini penggunaan bahasa yang digunakan anak muda cenderung menyesuaikan gaya dan tingkat formalitas bahasa mereka tergantung pada siapa mereka diajak bicara. Apakah benar, Bapak Wahyudi? Ya, betul sekali Mbak Dian. Terima kasih atas jawabannya, Bapak Wahyudi. Selanjutnya, kepada Ibu Dania dipersilahkan untuk menjawab atau menceritakan penggunaan bahasa yang digunakan anak muda kepada orang tua, guru, dan teman sebaya pada generasi milenial. Baik, terima kasih Mbak Dian. Oke, dari generasi milenial sendiri biasanya menunjukkan dinamika yang beragam dalam penggunaan bahasa ketika berinteraksi dengan orang tua, guru, dan teman sebaya dengan gaya yang dipengaruhi oleh sifat, hubungan individu, dan konteks komunikasi. Dinamika ini ditandai dengan kombinasi bahasa formal dan informal yang digunakan oleh generasi milenial ketika terlibat dalam percakapan dengan orang tua mereka. Mencerminkan keseimbangan antara relaksi dan kesopanan sambil menjunjung tinggi rasa hormat. Selain itu, generasi milenial menunjukkan kecenderungan untuk memasukkan teknologi seperti pesan teks atau panggilan video ke dalam komunikasi dengan orang tua, sehingga mendorong mode interaksi yang lebih santai. Lalu, bahasa yang digunakan oleh generasi milenial dalam interaksi mereka dengan orang tua sering mencerminkan sifat terbuka hubungan mereka, memfasilitasi diskusi tentang topik intim atau pribadi dengan cara yang nyaman. Sebaliknya, interaksi antara generasi muda milenial dan guru mereka biasanya menampilkan gaya komunikasi yang kurang formal dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dengan penggunaan bahasa yang lebih santai, yang memposisikan guru sebagai mentor atau teman. Generasi milenial juga terlibat dengan teknologi dalam kegiatan pendidikan mereka, memanfaatkan platform seperti email atau alat pembelajaran online dan media sosial untuk berinteraksi dengan guru mereka, sehingga bisa mempengaruhi nada informal komunikasi mereka. Dalam lingkungan akademik, terutama dalam lingkungan menggarisbawahi pentingnya mempertahankan tingkat kesopanan dalam interaksi mereka. Sedangkan komunikasi di antara teman sebaya dicirikan oleh bahasa yang santai dan diresapi slang yang merupakan lambang dari persahabatan yang dibagikan di antara mereka. Generasi muda milenial memanfaatkan platform media sosial dan pesan teks sebagai model komunikasi utama dengan teman-teman mereka. Membina gaya komunikasi yang santai dan serba cepat. Selain itu, bahasa yang digunakan dengan teman sebaya berfungsi sebagai media generasi milenial muda untuk mengekspresikan individualitas dan identitas mereka.
sering terwujud melalui penggunaan emoji, meme, dan istilah gaul yang unik, sehingga kontribusi pada kekayaan interaksi sosial mereka. Begitu, Mbak Dia. Jadi dapat disimpulkan untuk generasi milenial sendiri mengadopsi pendekatan yang lebih santai dalam penggunaan bahasa, terutama dengan teman sebaya dan dalam komunikasi digital, tetapi tetap mempertahankan tingkat respek dan kesopanan dalam interaksi dengan orang tua dan guru. Benar seperti itu ya Ibu Dian, Ibu Dania? Betul. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Dania. Selanjutnya, untuk generasi Z sendiri seperti apa ya Kak Nana? Boleh langsung dijawab dan diceritakan. Nah, makasih ya Kak Dian. Nah, kalau dari generasi Z sendiri, terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal formalitas dan konteks. Saat kepada orang tua, generasi Z cenderung menggunakan bahasa yang lebih sopan dan formal. Tetapi ketika berbicara dengan eh, ketika berbicara dengan orang tua dulu, eh, menggunakan kata-kata seperti Bapak, Ibu, permisi, dan terima kasih masih lazim ditemukan di generasi Z sendiri. Meskipun terkadang ada yang menggunakan bahasa sehari-hari atau bahkan slang. Umumnya, tetap ada rasa hormat yang ditunjukkan melalui nada bicara ketika kita berbicara. Kalau dengan guru sendiri, bahasa yang digunakan cenderung menjaga formalitas. Meskipun di beberapa situasi informal mereka mungkin lebih santai, namun tetap ada batasan. Sapaan seperti Pak, Bu, Anda masih sering digunakan, disertai dengan kalimat yang lebih terstruktur dan sopan. Namun di lingkungannya yang lebih santai dalam komunikasi digitalnya, mereka mungkin menggunakan gaya bahasa yang lebih casual. Sedangkan dalam berkomunikasi dengan teman sebaya, generasi Z sendiri sangat fleksibel dan cenderung menggunakan bahasa yang sangat santai, penuh dengan slang, singkatan, dan istilah yang populer di kalangan mereka. Mereka sering menggunakan kata-kata seperti bro, sis, guys, dan berbagai istilah yang terus berkembang di media sosial. Gaya bicara ini sangat dinamis dan sering mengikuti tren terbaru di internet maupun di media sosial. Gitu Kak Dian. Terima kasih atas jawabannya, Kak Nana. Jadi untuk generasi Z sendiri, penggunaan bahasa oleh anak muda mencerminkan adaptasi mereka terhadap dunia digital yang terhubung dengan dinamika komunikasi yang lebih santai, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai seperti kesopanan dan respek terhadap orang tua dan guru. Oke, baik. Setelah kita mendengarkan penggunaan bahasa dari masing-masing generasi, selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari ahli bahasa yang telah kami undang. Untuk Ibu Rani Amberwati, apakah sudah bergabung dalam Zoom? Sudah, Mbak Dian, apakah suara saya terdengar? Terdengar Ibu. Terima kasih sudah hadir dalam talk show kami ini. Bagaimana Ibu, apakah sudah siap untuk memberikan pengetahuan kepada kami? Sudah siap sekali, Mbak Dian. Baik, kalau begitu kami persilahkan kepada Ibu Rani untuk memberikan pengetahuannya. Baik, untuk perubahan penggunaan bahasa di antara generasi X, milenial, dan generasi Z mencerminkan dinamika linguistik yang dipengaruhi oleh faktor sosial, teknologi, dan budaya. Untuk generasi X sendiri itu dipengaruhi oleh faktor formalitas dan struktur. Generasi X menggunakan bahasa yang sangat formal dan terstruktur dalam berkomunikasi dengan orang tua dan guru. Ini mencerminkan dalam berkomunikasi norma-norma sosial yang ketat pada masa mereka, di mana rasa hormat kepada otoritas orang tua dan guru sangat diutamakan. Penggunaan sapaan formal seperti Bapak, Ibu, Pak, dan Bu, serta perhatian pada nada bicara menunjukkan bahwa bahasa berfungsi sebagai alat untuk menegaskan hierarki sosial dan nilai-nilai kesopanan. Yang kedua, generasi X konsisten dalam komunikasi, yang dimana meskipun lebih santai dalam komunikasi dengan teman sebaya, generasi ini tetap menjaga etika dan kesopanan.
Hal ini menunjukkan konsistensi dalam penggunaan bahasa yang mencerminkan struktur sosial mereka yang mereka hidupi. Lalu, untuk generasi milenial sendiri, mereka memiliki faktor keseimbangan formal dan informal. Milenial menunjukkan dinamika penggunaan bahasa yang lebih fleksibel, menggabungkan elemen formal dan informal. Penggunaan teknologi seperti pesan teks dan video dalam komunikasi dengan orang tua menunjukkan adaptasi terhadap media baru yang memungkinkan gaya komunikasi yang lebih santai dan terbuka. Ini mencerminkan perubahan dalam dinamika keluarga dan hubungan antar generasi. Yang kedua, transformasi dalam pendidikan. Dalam konteks pendidikan, bahasa yang digunakan oleh milenial kurang formal dibandingkan generasi X dan memposisikan guru lebih sebagai mentor atau teman. Ini menunjukkan pergeseran dalam persepsi otoritas pendidikan, di mana hubungan guru-murid menjadi lebih egaliter. Lalu yang ketiga, ekspresi individualitas. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi dengan teman sebaya sangat dipengaruhi oleh teknologi dan media sosial, yang memungkinkan ekspresi individualitas dan identitas melalui penggunaan slang, emoji, dan meme. Ini mencerminkan peran bahasa sebagai alat ekspresi diri dan interaksi sosial dalam lingkungan digital. Lalu, yang terakhir untuk generasi Z, mereka memiliki faktor adaptasi formalitas. Generasi Z masih menunjukkan penggunaan bahasa formal dan sopan dalam komunikasi dengan orang tua dan guru, tetapi lebih fleksibel dan kasual dalam konteks tertentu, terutama dalam komunikasi digital. Ini mencerminkan adaptasi terhadap berbagai konteks komunikasi, baik formal maupun informal, menunjukkan kemampuan linguistik yang lebih adaptif. Dan yang kedua, dinamika dan tren. Dalam komunikasi dengan teman sebaya, generasi Z sangat dinamis dan mengikuti tren terbaru di media sosial. Penggunaan slang, singkatan, dan istilah populer menunjukkan bahwa bahasa terus berkembang sesuai dengan perkembangan budaya dan teknologi. Ini menunjukkan bahwa bahasa berfungsi sebagai cerminan tren sosial dan identitas kolektif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pengetahuannya Ibu Rani. Jadi, penonton, perubahan penggunaan bahasa di antara generasi-generasi ini mencerminkan pergeseran nilai-nilai sosial, struktur hierarki, dan adaptasi terhadap teknologi. Generasi X menekankan formalitas dan struktur, milenial menunjukkan keseimbangan antara formal dan informal dengan pengaruh teknologi yang signifikan, sementara generasi Z menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas yang tinggi dengan bahasa yang sangat dipengaruhi oleh tren media sosial. Hal ini menunjukkan bagaimana bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai refleksi dinamika sosial dan perubahan budaya. Penonton, usai sudah talk show kali ini yang membahas tentang penggunaan bahasa Indonesia oleh anak muda. Terima kasih atas perhatian penonton semua. Terima kasih juga atas para perwakilan generasi X, milenial, dan Z, terutama para ahli bahasa yang sudah bersedia hadir untuk memberikan pengetahuannya. Semoga apa yang telah kami semua sampaikan dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.